Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman para pemirsa channel YouTube 78 Farm Yogja selalu dalam kondisi sehat dan bahagia. Bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, semoga ibadah puasanya lancar jaya. Oke teman-teman, pada video kali ini saya mau berbagi cerita sedikit kebiasaan kami mengenai bagaimana sih kami membangun bank pakan, bagaimana sih kami membangun lumbung pakan untuk ketersediaan pakan kambing domba di kandang kami. Nah, oke teman-teman, di 78 Farm kami ada yang namanya divisi lahan. Divisi lahan itu tugasnya ya hanya di lahan ya, dari membuka lahan, dari nebar pupuk dasar, dari nanam bibit, perawatan. Itu tugasnya itu. Nanti kalau panen ada tim sendiri yang tim panen. Nah, kalau di 78 Farm, bagaimana bagi teman-teman yang sekiranya ternaknya belum banyak dan masih dikerjakan sendiri? Nah, bagaimana hubungannya dengan membangun bank pakan? Oke, teman-teman bisa mempraktekkan ilmu 30 menit wajib menanam. Nah, tiap hari luangkan waktu 30 menit teman-teman, 30 menit saja ini untuk menanam dan merawat. 30 menit untuk menanam dan merawat. Jadi merawat itu mulai dari mempersiapkan pupuk di dekat lahan pakan, terus nanti nyebar pupuk, terus nanti nyulami atau nanjangi atau nanam ulang, terus nanam yang baru, buka lahan, gitu, atau ngatur irigasi, atau ngurangi naungan-naungan lahan. Nah, ini butuh yang namanya konsistensi teman-teman. Konsistensi itu ya setiap hari harus dilakukan, tiap hari harus dilakukan. Jadi terlihatnya sepele tapi faktanya susah sekali ya, karena kebiasaan kita adalah hobinya memanen saja. Untuk merawat itu kita belum menjadi sebuah kebiasaan atau belum menjadi sebuah hobi ya. Jadi maunya manen aja. Mengandal, apalagi bagi teman-teman yang ada di daerah pedesaan atau perbukitan, ini lebih condong kepada mengandalkan apa yang ada. Nah, nanti yang terjadi seperti ini teman-teman. Yang terjadi ketika musim kemarau, jumlah stok pakan hijauannya pasti turun drastis. Kalau sudah turun drastis, ada keluhan ngaritnya susah, cari pakannya susah, pasti jumlah ternaknya dikurang-kurangi. Nah, dengan mengurangi jumlah ternak, anggapannya adalah mengurangi beban ngarit. Tapi apa yang terjadi sih? Yang terjadi adalah asetnya berkurang loh. Nah, asetnya berkurang. Coba teman-teman, 30 menit saja diluangkan waktu untuk mupuk, untuk ngerawat, untuk nyiangi rumput liar dan sebagainya. Nah, dalam 30 menit ini juga misalnya teman-teman punya kebun ramban, nanti misalnya teman-teman nanam singkong karet atau gamal, lere sede atau kelor gitu. Nah, nanti batang-batang bawahnya yang sekiranya masih bisa untuk bibit, begitu dipanen ini langsung dipotongi 2 jengkal gitu, terus ditanam di sekitarnya. Nah, nanti ini pelan-pelan jumlah yang tertanam akan bertambah teman-teman. Jumlah yang tertanam akan bertambah, efeknya adalah jumlah panen ini lebih banyak. Ketika jumlah panen lebih banyak dan bahkan bisa sampai fase overproduksi, ini teman-teman nanti bisa bikin yang namanya pakan simpan, baik itu
silase atau fermentasi atau bahkan bisa dijual sebagai tambahan income teman-teman semuanya, baik itu jual ramban atau itu jual rumput. Nah ya teman-teman, jadi ilmunya hanya meluangkan waktu, memaksa diri 30 menit saja untuk ngurusi lahan. Pupuknya yang perlu diperhatikan menurut saya adalah penggunaan pupuk natural teman-teman. Pupuk natural itu ya kompos, atau minimal daun-daun kering, atau misalnya kohenya kambing domba, kohenya sapi, kohenya ayam, kohenya bebek, atau misalnya teman-teman punya lahan hijauannya di dekat kolam ikan. Nah, teman-teman bisa sekali waktu disedotkan lumpurnya kolam untuk pupuk gitu. Itu bisa teman-teman. Ini bisa. Nah, yang penting konsisten 30 menit per hari teman-teman. 30 menit per hari. Kalau misalnya hari ini, waduh hari ini nggak bisa ya karena ada acara segala macam, ya udah diganti hari berikutnya menjadi 1 jam. Nah, hanya 30 menit saja itu teman-teman kalau melihara 50 ekor, saya yakin pakan hijauannya tidak akan kekurangan. Nah, pakan hijauannya nanti 1 nasi banyak lauk ya teman-teman. 1 nasi, 1 rumput, 1 jenis rumput, dan legumnya, rambannya yang variasinya banyak. Ini teman-teman, ini yang yuk kita bareng-bareng lah. Kita bareng-bareng kita eksekusi supaya kita overproduksi pakan hijauan. Nah, ini sangat-sangat membantu loh teman-teman. Di sekitar kandang saya, pakan tambahan yang namanya brand Polar ini tembus 270.000 per karung loh teman-teman. Ampas tahu juga naik. Waduh, wah, luar biasa lah naiknya, luar biasa. Apalagi nanti menjelang kurban ya, pasti naik terus. Nah, ini bagaimana sih kita menyikapinya? Ya, pelan-pelan secara rutin, tapi pasti kita mulai bikin yang namanya bank pakan hijauan. 1 nasi banyak lauk. Nah, teman-teman, ini sedikit ilmu dari kami, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Ayo teman-teman, kita konsisten untuk bikin bank pakan hijauan 30 menit saja per hari. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe, bagi yang sudah subscribe semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang pengen lebih detail mempelajari mengenai integrated farming ternak kambing domba, silahkan bisa ikut pelatihan kami. Jadwal pelatihannya ada di kolom deskripsi ya teman-teman. Terima kasih, semoga kita sukses bersama. Yuk, semangat teman-teman, terima kasih.